Selamat pagi, sahabat Tribuners dan profesional yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini di studio Tribun Medan yang luar biasa, saya Sian dari Trend Development Center, kehadiran tamu istimewa Pak Usli Sarsi, CEO Makota Group Tbk. Dan talkshow pagi ini juga kita sudah mengikuti regulasi dari protokol kesehatan yang ditentukan oleh disarankan oleh pemerintah ya. Kita selalu menggunakan face shield atau masker di dalam talkshow kita. Jadi pastikan bukan hanya ilmu yang kita akan sharing, tetapi kesehatan juga sangat penting bagi kita semuanya. Nah, apa kabarnya Pak Usli pagi hari ini? Kabar baik sekali. Ya. Terima kasih Sindiet sudah diundang ini. Untuk pemirsa, selamat siang semua. Hari ini adalah hari yang baik sekali untuk kita untuk bersharing ya tentang beberapa prospek mengenai prospek sawit di bidang kita. Terima kasih Pak Usli ya, sekali lagi atas kesediaan waktunya untuk sharing bersama para Tribuners 1 jam ke depan. Nah, Pak Usli adalah CEO Makota Group yang tentunya sudah mengetahui banyak informasi tentang industri sawit, dan hari ini saya akan menggali lebih detail apa sih keunggulan dan potensi sawit ke depannya ya. Pak Usli tadi sudah ada melihat profil video tentang Makota Group. Mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan yang pertama, ceritakan sedikit perjalanan Makota Group dan Pak Usli yang ikut membesarkan Makota Group di Sumatera Utara, dan saat ini sudah bukan hanya di Sumatera Utara, tapi Makota Group juga sebuah perusahaan grup sawit yang sudah Tbk dan sudah saya katakan adalah sudah masuki level nasional dan internasional. Silakan Pak Usli. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini kesempatan tentunya yang sangat luar biasa diberikan untuk sharing ya pengalaman kita. Makota Group awalnya sebenarnya dari keluarga, perusahaan keluarga ya, perusahaan keluarga yang bergerak di bidang kontraktor tahun 92 ya, tahun 1992. Kemudian kita di 2002 kita memulai pabrik kelapa sawit karena kita bergerak di bidang konstruksi pembangunan pabrik kelapa sawit. Ada beberapa klien yang kita bangun. Kemudian sekarang ini kita udah punya modal sedikit untuk membangun pabrik yang pertama di tahun 2002. Jadi memang satu perjalanan yang panjang, tapi untuk kesempatan ini saya sedikit aja untuk menceritakan sejarah kita. Kemudian hampir setiap tahun setelah itu, karena marginnya cukup bagus, kita setiap tahun membangun ya pabrik kelapa sawit. Jadi kita memang bukan memulai dari kebun, tapi memulai dari industri sawitnya. Jadi sampai terakhir kita setelah kita memiliki 6 anak perusahaan, dan kita udah memikirkan bagaimana kelangsungan perusahaan kita untuk dalam jangka panjang, sustainable-nya kita pikirkan. Tercetus ide untuk 2011 kita membuat satu holding company yang bernama Makota Group. Jadi semua anak-anak perusahaan kita ya kita gabungkan di dalam satu Makota Group, dan di 2018 bulan Juli kita go public. Jadi sudah hampir 3 tahun ini Pak Sindiet kita go public, dan sekarang ini saham kita sudah dibeli oleh sekian ribu nasabah yang partner kita yang bergabung di dalam perusahaan kita. Jadi itu perjalanan singkat kita lah saya ceritakan. Kalau perjalanan diceritakan akan panjang, nanti memakan waktu nih Pak Sindiet. Termasuk success story ya. Saya senang diskusi dengan Pak Usli karena wawasan, karena membangun sebuah grup itu tidaklah mudah sampai bisa go public dan masuk ke tahap nasional dan internasional. Nah, Pak Usli, tentunya hari ini kita cerita-cerita tentang industri sawit ya. Menurut Pak Usli, pandangan Pak Usli tentang, saya mulai dari kebun dulu ya, kebun kelapa sawit untuk 5 tahun 10 tahun ke depannya bakalan, atau mungkin ada view seperti apa ya menurut pandangan Pak Usli?
kita syukurin ya, kita harus bersyukur letak geografis kita ini memang di ekuator ya, di Khatulistiwa. Jadi sawit itu paling bagus tumbuh di daerah Khatulistiwa, daerah tropis. Jadi kalau di garis Khatulistiwa itu lintang utara dan lintang selatan itu 21 derajat. Itu memang yang paling bagus untuk tanam sawit. Jadi kita memang dikaruniai yang sama yang di atas adalah sawit. Ya, memang kalau kita bilang strong point kita di Indonesia itu pertanian dan perkebunan. Saya sampai beberapa kali kesempatan saya ingin sampaikan strong point kita, kekuatan kita ada di sini. Jadi kita memiliki lahan yang subur, kita memiliki 2 musim yang negara 4 musim tidak bisa tanam dengan baik. Contohnya kita bukan hanya sawit ya, tapi banyak memang kelapa, rempah-rempah, yang lainnya semua itu kita yang number one, kita paling bagus. Saya pernah ya, kita beli kelapa saya pernah kunjungi ke India, kelapanya semua mereka 4 musim, kelapanya ada, tapi kecil-kecil semua. Jadi kalau lain dengan kita di sini besar-besar, buah-buahan apa semua kita bagus-bagus. Jadi kalau di sawit ini memang spesial. Kalau itu komoditi yang lain itu hanya kita bilang satu sektor untuk pangan aja. Memang ada beberapa sektor yang bisa, tapi kalau sawit ini ada 4 sektor yang dimasukin sekaligus. Jadi untuk pangan, untuk consumer good, untuk pemakaian ya kosmetik juga di dalam itu ya, sampai ratusan produk kita bisa menghasilkan dari sawit. Kemudian transportasi, sekarang biodiesel, semua B30 pemerintah mencanangkan lagi B40 sampai B50. Kemudian satu lagi untuk energi, ini yang masif gitu. Untuk pembangkit listrik itu juga kita ampas sawit itu bisa kita gunakan jadi pembangkit listrik tenaga biomasa. Jadi ini memang spesial, kalau karunia ini kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau komoditi yang lain dia nggak bisa menanam dengan massal ya, dengan luas lahan yang begitu besar. Karena apa? Sawit ini memang daya tahannya itu sangat luar biasa. Saya pernah ya kerendam, akarnya kerendam sampai 2 minggu total terendam gitu. Setelah itu masih bisa hidup, walaupun agak stres ya, tapi bisa hidup dia. Jadi salah satu tanaman yang daya tumbuhnya dan daya tahannya itu terhadap musim itu sangat luar biasa. Jadi kalau yang ditanyakan Pak Sindiat prospeknya, saya bilang prospeknya sangat cerah sekali. Dan bukan hanya 10 tahun ya Pak ya. Wah, itu kalau dilihat dari penggunanya itu mungkin unlimited ya, tidak ada jangka waktu yang bisa, karena keunggulannya banyak sekali di kelapa sawit ini. Ya. Kecuali ada ditemukan pengganti sawit yang mungkin seperti karet kan ada ditemukan sintetis ya dari minyak alam, itu bisa menggantikan. Tapi kalau sawit ini sampai sekarang belum ada tuh yang malah ada minyak nabati seperti bunga matahari, minyak rapeseed, yang lain-lain itu ada, tapi volumenya kecil, nggak bisa tanam seperti di Indonesia sawit ini. Jadi kita punya produksi 1 hektar itu 4 ton, yang di bunga matahari itu hanya 400 kilo, 10%-nya saja. Jadi sama-sama 1 hektar, tapi produksi kita, minyak nabati kita besar sekali volumenya. Jadi itu yang menjadi strong point kita di Indonesia. Sawit ini saya lihat prospeknya akan jangka panjang sekali. Artinya kalau ada pebisnis yang ada korelasi atau hubungannya dengan industri sawit, baik itu pelaku sawit, investor dan sebagainya, bisnis ini adalah bisnis yang sangat jangka waktu yang lama, long time, dan sustainability-nya juga sangat bagus ya. Betul. Jadi artinya memang sawit ini adalah dia dapat dikatakan sebagai sumber nabati dan sumber energi dunia yang terbarukan ya. Yang terbarukan. Yes. Kalau sumber energi yang seperti fosil, batu bara, itu banyak sekarang ini mendapat kecaman karena tidak sustainable,
bisa merusak lingkungan. Jadi dua isu ini di sawit ini sebenarnya nggak ada. Produk kita itu sustainable dan ramah lingkungan sebenarnya. Yes. Tapi di dalam proses untuk itu yang disorot. Dalam proses produknya enggak. Tapi prosesnya itu ada yang memang dulu lah, bukan sekarang ya. Dulu orang membuka lahan itu dengan menebang pohon. Tapi kalau sekarang sudah pemerintah dengan menjalankan menjaga lingkungan hidup di dalam masa pemerintahan sekarang ini yang 10 tahun, 15 tahun ini hampir-hampir sudah tidak ada merusak lingkungan. Hampir ya. Tidak ada sih, enggak. Tapi hampir tidak ada. Karena kita lihat aja semua hutan lindung lah. Coba kita kita bisa masuk tutupan. Itu sekarang ini melanggar lingkungan hidup, sangat isu yang sangat kritis sekali ya. Kalau kita lakukan perusakan lingkungan, kita bukan saja perusahaan kecil, perusahaan perorangan pun bisa kena masalah. Apalagi kita perusahaan besar, mana berani kita merusak lingkungan untuk apa? Masih banyak lahan terlantar, masih banyak lahan-lahan seperti pasang surut itu luar biasa besarnya. Itu kita masih belum mengoptimalkan. Kalau kita seperti lahan pasang surut di Palembang, kita tanam itu per hektarnya sama dengan yang lahan-lahan mineral itu, sama. Hasilnya sama. Jadi potensi sawit cerah, luar biasa. Dari segi tanah juga masih bisa dimaksimalkan. Dari segi lingkungan juga salah satu yang sumber energi yang terbarukan yang ramah lingkungan ya, Pak Usli ya. Nah, ini menarik sekali. Dengan jumlah bahan baku kelapa sawit yang sangat banyak tersedia di Indonesia, yang diunggulkan karena kita daerah tropis Katulistiwa. Dampaknya terhadap industri turunannya seperti apa, Pak? Misalnya, apakah saat ini yang seperti turunan sawit selain CPO ada minyak untuk minyak goreng dan sebagainya. Ada berapa turunan produk dan sawit ini? Dan potensinya seperti apa ke depannya, Pak? Kalau kita sampai di analisa terakhir saya dengar ada 200-an produk turunan dari CPO ya. Ada 200-an produk yang dihasilkan dari bahan bakunya sawit. Tidak, kalau saya belum mendengar ada komoditi yang turunannya begitu banyak. Jadi kalau kita setiap hari kita konsumsi seperti minyak goreng itu udah pastilah ya. Kosmetik, yang semua parfum yang kita pakai semua itu dari sawit bahan bakunya. Memang ada juga yang dari minyak nabati yang lain, tapi volumenya sedikit. Jadi seperti parfum-parfum yang Paris yang terkenal itu kalau kita beli begitu mahal gitu, bahan bakunya itu sebenarnya sawit, karena minyak nabati yang paling murah adalah sawit. Jadi mereka memproduksi bahan baku yang paling murah sawit. Jadi dia tambahkan sari bunga yang itu dimasukkan, kemudian dijualkan dengan merek yang terkenal, kita beli kan gitu. Jadi kalau sekarang pemerintah lagi mendukung bagaimana bahan baku kita itu jangan kita ekspor CPO terus ke luar negeri. Ya kan, selain menghadapi isu-isu yang macam-macam, tapi kita bisa gunakan sebenarnya untuk dalam negeri memproduksi menjadi nilai tambah produk-produk kita yang tadi saya sebutkan 200-an. Sekarang lagi ada di analisa bagaimana produk-produk ramah lingkungan seperti bioplastik semua itu bisa dari sawit. Termasuk transportasi pesawat terbang. Sekarang ini semua lagi analisa dan sangat memungkinkan minyak sawit itu digunakan menjadi bioaftur untuk pesawat terbang. Karena kalau transportasi mobil itu bisa digunakan pakai baterai lithium sekarang ini. Tapi mau mengganti itu puluhan tahun untuk mengganti dari solar atau bensin ke transportasi yang menggunakan baterai lithium itu perlu puluhan tahun. Dan ini kalau ada yang menggunakan biosolar itu juga dari sawit. Itu juga ramah lingkungan.
untuk menurunkan gas emisi. Jadi isu lingkungan ini sekarang ini memang sangat santer untuk terus digaungkan oleh beberapa negara, terutama sekarang Amerika juga menggaungkan bagaimana kita perjanjian Paris, semua negara lah sekarang ini, karena climate change ini dampaknya akan sangat luar biasa ke pangan, ke kesehatan, banyak hal yang terjadi saat ini karena climate change. Banjir di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Nanti krisis pangan itu, Badan Dunia FAO itu mengatakan nggak lama lagi kita beberapa negara akan kelaparan gitu. Seperti Afrika kemarin kita sampai kirim bantuan juga. Kemarin ada organisasi kita itu kirim bantuan sampai ke Afrika karena mereka sangat memerlukan makanan. Jadi krisis pangan itu sudah di depan mata. Dan kita syukurin kita punya negara ini masih memungkinkan untuk cepat kita benahi lahan-lahan kita ini yang bisa kita gunakan untuk pertanian, perkebunan ini. Kita cepat, sekarang ini harus cepat untuk kita tanam dan kita menjadi negara yang memang betul-betul ketahanan pangannya, juga ketahanan energinya. Itu kalau kita kita sudah kuat. Luar biasa ya. Berarti ada 200 lebih turunan produk dari CPO ini yang siap digunakan untuk food, untuk kosmetik, untuk energi ya. Hampir masuk di seluruh lini industri ya yang ada di masyarakat seperti ini ya. Kalau untuk 10 tahun ke depan, apa yang terjadi di dunia sawit, Pak? Kalau yang lagi hangat dan mungkin biodiesel atau mungkin ada yang apa? Kalau 10 tahun yang lalu, saya sering mengatakan ke teman-teman, kepada saya pulang kampung itu kemarin di Tanjung Ledong sana, saya kasih tahu family saya di sana juga, saudara saya, teman saya di sana, saya bilang kalau kalian ada lahan, tanam sawit, saya bilang, sampai saya dorong begitu. Karena apa? Sekarang ini Rp1.000 per kilo, saya lihat ini bisa Rp2.000 per kilo nanti satu masa. Saya bilang satu masa, sekarang udah terjadi tuh. Rp2.000 per kilo sekarang. Artinya petani sawit juga mendapatkan hal yang baik ya? Iya, saya bilang ada kalian 2 hektar pun boleh, 5 hektar pun boleh tanam sawit, saya bilang. Cuman kalau ya bagi yang saya sarankan pebisnis yang seperti yang sudah ada modal, janganlah terlalu kecil. Kalau bisa lebih besar. Kenapa? Nanti karena letaknya lain yang di kampung itu, karena mereka tinggal di situ ya, untuk manen itu sawitnya itu gak dicuri sama orang kan. Jadi kalau mereka bisa jaga dan apa. Kalau kita mau meng-hire untuk menjaga kita punya kecil gitu, itu kita nanti cost-nya terlalu tinggi. Tapi kalau kita memang ada modal yang cukup ya, atau bergabung dengan teman-teman, bisa nanam sawit minimal kalau saya bilang kalau bisa di atas 20 hektar lah gitu. Oke. Ya. Sahabat Tribuners ya, dari saran Pak Usli untuk yang ingin nanam kebun kelapa sawit, bagusnya 20 hektar karena biaya perawatan dan kemudian untuk manajemen di kebun ini juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang ada lahan, silakan ya. Ada 1 hektar, setengah hektar, 2 hektar, silakan tanam. Karena industri sawit ini adalah industri jangka panjang dengan 200 lebih turunan dari produk di kosmetik, di energi, di food, makanan dan sebagainya. Bahkan saya ada kabar bahwa coklat sudah lama itu bagian dari sawit, itu bagian dari apa ya? Bahan baku coklat. Benar itu. Tapi kalau pengganti coklat, dia sekarang ini kalau kita beli coklat itu di maksudnya tengahnya ada komposisinya. Dia tengah-tengahnya kan ada putih-putih itu. Ya. Nah, itu adalah cocoa butter substitutes. Jadi dia adalah satu butter gitu yang untuk pengganti coklat. Jadi itu di tengah-tengahnya kalau warna putih kita lihat itu bahannya dari sawit. Dan itu boleh dikonsumsi ya? Bisa. Itu kalau kita makan itu yang putih-putih itu ya itu sawit juga gitu. Minyak sawit. Jadi bisa sangat-sangat prospek ya ke depan. Sampai saya bilang jangan heran nanti satu masa nggak lama lagi Rp3.000 per kilo. Sekarang saya bilang kan. Semoga ya. Ya. Jadi petani sawit ini kemarin saya agak sedih karena disarankan oleh beberapa pejabat katanya kalau bisa sawit itu diganti jadi tanaman lain. Aduh, saya bilang berapa tahun kita nanam, 4 tahun baru menghasilkan. Sekarang katanya mau diganti. Itu
Kan sangat sayang sekali. Itu satu pohon sawit itu berharga sekali. Satu pohon saja berharga sekali. Jangankan berharga sekali. Untuk jangka waktu yang sangat panjang ya. Panjang. Dan itu profitable. Iya. Okay. Kalau tanaman lain kita perlu perawatan yang ekstra. Kalau sawit ini kalau selagi dikasih pupuk sedikit, dikasih jangan kerendam air gitu aja. Yang penting dapat matahari, dia udah tumbuh subur dan akan berbuah. Ya, secara kontinus ya. Dan saya ingatkan kepada pekebun sawit yang ada kebun sawit atau apa, itu kalian harus pakai kombinasi pupuk kompos. Jangan terus pupuk kimia terus. Karena kalau pupuk kimia terus, itu lahannya itu nanti satu masa tidak lagi hasilnya memang instan, tapi lahannya rusak. Keras dia, agak keras. Kalau composting kita taruh, dia gembur. Dia lebih gembur, jadi bakteri bisa hidup, akar-akarnya lebih bisa bergerak bebas untuk mendapatkan makanan yang kita kasihkan. Jadi kombinasi aja lah, kombinasi. Saya nggak terlalu ideal untuk pupuk organik, tapi kombinasi pupuk kimia itu dengan organik ya, kompos ya. Ya, sahabat Tribuners, profesional yang saya hormati semuanya, ini pengalaman Pak Usli, sarankan kalau ingin tanam sawit ya kombinasi antara pupuk kimia dengan ada pupuk organik atau kompos, karena struktur tanah akan terawat dengan baik sehingga kesehatan dari pohon kelapa sawit juga akan lebih sehat dan lebih produktif, ke depannya ya. Dia lebih gembur, dia punya lahan itu lebih gembur. Oke. Pak Usli, untuk regulasi pemerintah, apakah mendukung industri kelapa sawit di Indonesia? Ya, kalau kita lihat 10 tahun ini ya, kita sangat sungguh senang ya, pemerintah banyak melakukan hal-hal terobosan-terobosan ya. Tapi sebelum-sebelumnya bukan nggak berusaha, tapi usaha regulasinya tidak terlalu mendukung industri sawit. Makanya kita agak lambat. Tapi kalau kita bisa bergerak cepat sekarang karena pemerintah mendukung baik dari infrastrukturnya, kemudian kebijakan-kebijakannya seperti B20, B30 sekarang, dan bahkan mau diterapkan B40, sangat bagus sekali untuk menjaga harga sawit itu tetap stabil. Kita lihat dulu, kalau saya masih ingat 10 tahun yang lalu, kalau sawit kita lagi produksi banyak, harga jatuh. Itu petani-petani saya kira bisa merasakan itu. Karena kita tidak mempersiapkan pairing partnernya. Pairing partnernya itu adalah balancingnya nggak disiapkan. Seperti demand antara luar negeri dengan dalam negeri itu harus balance. Kalau di luar itu dia permintaannya agak banyak, kita di sini harus ada menyerap domestik. Kemudian juga tadi fungsinya, sektornya. Kalau di sana di luar negeri ada komplain soal karena perlindungan petani di sana mengatakan black campaigns tentang sawit, kita di sini bisa menggunakan dalam konsumsi dalam negeri dengan biodiesel gitu. Itu kita bisa balancekan sehingga sawit kita ini, kita lihat aja sekarang ini sawit kita nggak turun-turun itu harganya, karena ada dilakukan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk bagaimana ekspor CPO itu dikenakan rate-nya agak tinggi karena dia bahan bakunya nggak boleh keluar, harus di dalam negeri, dipaksakan untuk dalam negeri, sehingga rate yang tinggi itu disubsidi silang kepada minyak bumi yang lagi rendah, solar, ya kan, disubsidi. Tapi kalau sekarang ini minyak dunia naik lagi. Jadi rate yang diterapkan untuk mensubsidi tidak terlalu banyak. Jadi ibaratnya seperti partnernya, pairing partnernya, balancingnya. Jadi kayak timbangan itu, timbang kiri dan kanan itu imbang. Jadi kita bergeraknya stabil. Jadi petani-petani itu diuntungkan dengan stabilnya harga, dengan harga sekarang 2.000 bahkan 2.100, 2.200, itu dia bisa memberikan pupuk dengan normal, panen dengan baik, dan semua, ada profit lagi ya? Karena ada profit. Jadi sawit ini akan jauh ke depan akan bagus. Karena ada dukungan pemerintah. Karena sudah ada salah satu proyek adalah B30 nanti sampai B40 bila ke B50. Ya. Dan bahkan katanya B100 mau B100. Ya. Mungkin ini terjadi, bisa. B100. Mungkin.
100% dari sawit? Mungkin karena dikatakan kemarin yang tahun kemarin ya 2020 ekspor kita yang sawit ini sama dengan import gas yang kita lakukan di tahun 2009 katanya. Jadi begitu besar angkanya yang bisa dihemat karena sawit ini. Kita pakai biodiesel, kita punya import gas yang dari luar itu bisa sama sekali nol. Jadi belum lagi minyak, kalau kita produksinya itu bisa lipat gandakan luas lahan, bisa lipat gandakan hasil produksi kita, itu akan luar biasa. Seperti Malaysia yang kita lihat letak geografisnya itu jauh dari lintang utara di atas kita. Mereka kalau saya ke Malaysia itu saya lihat sawitnya nggak begitu bagus dibandingkan di sini. Karena mereka udah agak jauh dari garis khatulistiwa. Tapi gitu pun mereka pemerintah karena mendukung 10-20 tahun yang lalu, mereka mendukung industri sawit, mereka banyak yang sejahtera, petani-petani sawit itu, pengusaha kecil dan menengah, itu terangkat kesejahteraannya luar biasa, terangkat. Saya pernah ke Malaysia itu rata-rata mereka dapat kesejahteraannya dari sawit. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Indonesia akan bisa mengikuti dan jauh lebih baik daripada negara tetangga kita di Malaysia. Betul. Dukungan dari pemerintah termasuk meningkatkan penggunaan untuk biofuel supaya semakin lama semakin meningkat adalah industri masa depan. Saat ini Pak Usli, rasio antara eksportir dengan consumption domestik itu perbandingannya berapa ya? Kalau sekarang sudah naik. Sudah naik. Kalau kemarin cuma 30% aja lah. 30% kalau kita ekspor kita 45 juta ton, ya konsumsi di dalam negeri 15 juta ton. Sekarang ini udah bergerak naik. Jadi kalau sekarang udah mulai saya kira di atas 20 juta ton lah per tahunnya. Itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa saja 50% itu konsumsi dalam negeri. Karena di luar pun kalau demand-nya besar, supply-nya kurang, harga tetap naik. Pasti akan naik. Ini kan hukum bisnis kita adalah demand dan supply kan. Supply kita keluarnya nggak banyak, ada konsumsi dalam negeri, harga naik kan. Jadi keseimbangan antara dalam negeri luar negeri, kemudian lintas sektor penggunaannya sawit ini bisa diseimbangkan, saya kira ke depan luar biasa. Kita akan makmur. Dengan industri sawit ini ya. Ya, saya bilang ini komoditi yang diberikan, bibit yang diberikan, dulu saya yakin pasti zaman dulu ada di Indonesia. Tapi karena mungkin ya kita nggak tahu ada bencana atau apa, bencana alam, sehingga kita di awal abad ke-19 baru diimport bibitnya dari Afrika. Dan karena ini negara yang sangat strategis dan sangat sawit ini sangat tumbuh subur, baru kita bisa rasakan sampai sekarang ini banyak sekali petani, pengusaha yang sejahtera karena sawit. Dan ke depan ini saya kira kecepatannya akan jauh lebih besar lagi ya. Luar biasa. Industri sawit menolong banyak masyarakat. Betul. Ya mudah-mudahan lah ya. Saya doakan juga sahabat Tribuners ya. Kita harapkan juga ya sahabat Tribuners yang sudah ada industri atau mungkin ada yang ingin kebun sawit, ya ini adalah industri masa depan. Ya. Dan kemudian visi pemerintah untuk biodiesel ini semakin baik. Artinya ya konsumsi dalam negeri semakin meningkat, tidak tergantung kepada impor dari negara luar seperti Eropa, sehingga harga akan lebih stabil dan sahabat Tribuners yang masuk di industri sawit akan berkembang bersama sawit ke depannya. Nah, Pak Usli, ini ada isu dari Eropa, nampak dari deforestasi, Pak. Kan sering ini ada isu seperti kita babat hutan dan sebagainya, sehingga isu-isu ini yang digunakan oleh negara luar untuk membuat produk sawit ini dibatasi. Betul. Dibatasi. Bagaimana tanggapan Pak Usli terhadap isu ini dan lingkungan hidup? Ya, seperti yang di awal saya sampaikan, bahwasanya sawit ini memang dibandingkan dengan minyak nabati yang lain, yang tanamannya itu, daya saing kita itu sangat tinggi sekali, sampai hasil per hektarnya bisa 10 kali lipat dibandingkan dengan rapeseed dan bunga matahari. Sedangkan mereka nggak bisa nanam sawit di sana 4 musim kan,
Jadi otomatis mereka di parlemen yang di Eropa sana itu juga melindungi petani-petani sana. Jadi jangan sampai kalian kirim, petani kita semua nganggur nanti gitu. Jadi itu mereka melindungi. Jadi wajar aja. Jadi kita jangan terobsesi dengan apa yang mereka lakukan. Silakan mereka black campaign, gak apa-apa. Tapi kita tetap melaksanakan apa yang bagian kita. Jadi berita baik baru minggu yang lalu, karena saya udah beberapa kali kesempatan, kalau namanya barang kita bagus, jangan takut dibilang orang barang kita ini gak bagus. Karena minyak nabati ini kaya dengan vitamin, beta karotin, sawit kita luar biasa, zat yang ada dikandung di dalam itu sangat sehat sekali. Jadi kalau kita ngerti bahwasanya barang kita bagus, satu masa juga mereka juga akan bilang hal yang sama. Kemarin baru berita yang bagus 7 Maret, baru ini seminggu 10 hari yang lalu dikatakan negara Swiss salah satu negara yang dekat dengan Eropa, walaupun tidak join di Uni Eropa ya, tapi Swiss ya karena perdagangan bebas kerjasama dengan Indonesia ya, kemarin ada argumentasi yang keras di sana menolak sawit juga. Tapi Swiss sekarang ini mengizinkan sawit kita ke Swiss, sudah boleh diekspor ke sana. Ekspor ke sana. Ini satu berita yang sangat bagus, dan ini pintu masuk buat kita untuk ke Eropa. Ya. Dan kita sebenarnya kita demand di China, Pakistan, India, dan itu sebenarnya sudah banyak sekali. Sudah sangat besar. Kenapa Eropa yang begitu sedikit aja, tapi kita begitu penting ya? Memang penting sekali, karena itu memberikan image. Kalau mereka bilang ini produknya nggak bagus, ini referensi bagi negara-negara lain gitu, termasuk Amerika sendiri mau mendengar Eropa bahwasanya referensi mereka benar gitu. Tapi dengan ini terbantahkan semua. Swiss ini yang negara yang memang sangat-sangat hati-hati sekali dalam kebijakannya. Mereka menerima itu sawit sekarang. Dan ini adalah kabar baik ya. Kabar baik. Dan ini semua nanti akan berpengaruh kepada yang lain-lain. Kenapa Swiss yang begitu ketat tentang lingkungan hidup mereka bisa mengizinkan? Oke. Nah, jadi itu semua dampaknya akan besar sekali. Jadi ini perlu waktu memang, tapi saya sampaikan di sini mengajak semua bahwasanya industri sawit kita ini cerah sekali ke depan. Saya berbagai kesempatan saya sampaikan cerah, dan kita harus cepat. Semua saya ajak ya. Kalau yang mau lebih instan lagi gampang. Yang lebih instan lagi kita lebih instan lagi ya. Ikut di dalam kapal kita gitu kan, kapal besar kita dengan join di dalam, kita kan perusahaan terbuka, saham kita tawarkan ke publik, kita ajak untuk gabung. Siapa yang mau jadi investor silakan. Gabung dengan kita, jadi kita bisa cepat. Ya, Pak Usli, ini menarik dengan diterimanya Swiss sebagai sebuah harapan yang cerah bagi masyarakat Indonesia, khususnya pebisnis sawit. Ini adalah bukti pengakuan terhadap industri sawit. Betul. Untuk manajemennya, apakah misalnya untuk Eropa dan sebagai internasional, apakah saat ini kan sudah banyak sertifikasi ISO, ISPO dan macam-macam. Sebenarnya sertifikasi ini adalah sebagai bukti bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mengikuti aturan internasional. Apakah itu bagaimana pandangan Pak Usli? Betul. Baru saya dengar berita dari Menko Maritim kita Pak Luhut Binsar Panjaitan, dia katakan saya baru dari duta besar Amerika yang dulu di Jakarta, dia waktu berkunjung ke sana di PBB, dia katakan bahwasanya sawit ini di Indonesia di black campaigns ya. Lalu dari duta besar namanya Bob Black katanya nggak lama lagi ya, seminggu 2 minggu ke depan akan diumumkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara ya, malah bukan salah satu, negara yang terbaik di dalam negara yang paling maju di dalam menangani deforestasi.
Jadi bayangkan kita pun negara yang digaungkan hal-hal negatif dari Black, katanya sekarang ini kita mau umumkan bahwasanya Indonesia itu sudah paling maju di dalam menjaga lingkungan hidup di bidang deforestasi. Dan ini artinya, Ya. sahabat Tribuners, ya, ini adalah kabar baik. Artinya sekelas Amerika sudah mengakui bahwa deforestasi yang selama ini saya katakan adalah black campaign terhadap industri sawit dan kelapa sawit di Indonesia secara spontan terbantahkan. Artinya kita sudah ada regulasi, sertifikasi, ya, Pak Usli, ya. Di Makota Group juga banyak sertifikasi yang memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada customer dan masyarakat internasional bahwa apa yang diproses di Makota Group ini adalah apa yang sesuai dengan kaidah lingkungan hidup, ya. Betul. Dan kita memang Makota Group, kita sudah sepakat, kita nggak mau orientasi kita hanya semata-mata profit. Tapi kita mau keseimbangan antara kesejahteraan stakeholder, ya, people, kemudian planet dan profit. Yes. Kita ada 3P. People, kita mau mensejahterakan dengan sawit, kita bisa mensejahterakan banyak pihak, banyak petani-petani, kesejahteraannya ditingkatkan. Tapi di dalam satu hal lagi, planet juga harus kita, lingkungan hidup harus kita jaga. Kita punya konsep kalau kita harus jangan kita merusak lingkungan untuk menanam sawit. Harus kita malah meningkatkan ekosistem di dalam daerah tersebut kalau kita mau investasi sawit. Jadi satu lagi adalah tentunya sustainable itu tentunya mengharapkan profit. Profit itulah yang membuat sustainable. Kita profit dengan hasil profit kita juga memberikan sekarang ini kita kan bergerak ke industri hilir. Kemarin baru industri hilir kita berjalan, refinery kita dengan investasi 25 juta US, ya, untuk investasinya saja, belum capitalnya itu sudah 25 juta US. Jadi kita mengharapkan industri-industri hilir kita ini bisa meningkatkan nilai tambah dari sawit kita. Jadi bukan semata-mata hasil bahan baku kita ekspor, jangan. Dan pemerintah regulasinya mendukung dengan mengenakan pajak ekspor yang tinggi kepada bahan baku. Jadi refinery kita yang baru selesai yang akhir tahun kemarin, sekarang ini kita mendapatkan limpahan begitu banyak sawit CPO. Karena apa? Karena pajak ekspor yang dikirim keluar itu tinggi sekali. Jadi dan ini adalah momentum yang baik, ya? Momentum yang baik sekali. Untuk pengolahan di dalam negeri bisa dijual untuk masyarakat Indonesia dan juga bisa diekspor ke luar negeri, ya. Betul. Nah, sahabat Tribuners, dari Pak Usli luar biasa, ya, potensi sawit ke depannya. Bahkan saya pikir ini adalah seumur hidup, ya. Tidak pernah ada limit waktu untuk industri ini dan sudah ada 200-an turunannya, dan Eropa itu yang sangat ketat sudah terima, dan bahkan dari Amerika sudah approve untuk bahwa kita sudah manajemen deforestasi ini dengan baik. Artinya keberterimaan masyarakat internasional terhadap sawit ini luar biasa, ya. Sahabat Tribuners yang ingin masuk di dunia sawit itu ada dua cara. Satu, bangun sendiri. Kalau yang satu lagi adalah ikut bersama Makota Group, ya. Ikut bersama Makota Group untuk bisa maju bersama di industri sawit. Caranya mudah, ya. Caranya mudah karena Makota Group sudah perusahaan TBK, artinya sahamnya bisa kita, kalau kita ingin memiliki sawit cukup beli aja sahamnya, ya, langsung sama SDM-nya, direkturnya juga kita ikut menjadi bagian dari kita semua, ya. So sangat gampang. Industri ini industri masa depan, dan jikalau sahabat Tribuners ingin ada usaha sawit, boleh. Yang paling instan adalah kita bisa investasi di grupnya Makota Group TBK dengan orientasi people, ya, lingkungan yang bagus, dan planet juga menjaga lingkungan hidup. Artinya perusahaan ini konsen, ya. Bayangkan Bapak Ibu, beli suatu perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan, itu pasti akan masalah, regulasi pemerintah dan sebagainya. Saat ini dengan memperhatikan lingkungan hidup dan kemudian memperhatikan aspek humanis manusia,
saya percaya ini akan menjadi long life industry, Makota Group akan menjadi industri masa depan, perusahaan kebanggaan kita bersama, perusahaan kebanggaan Indonesia. Jadi jangan segan-segan, yakin dan percaya untuk bagian dari Makota Group Tbk. Nah ini Pak Usli sangat menarik. Bagaimana ya cara membangun industri kelapa sawit yang saya katakan yang bisa berkembang? Aspek mungkin ada sharing sedikit tentang financial, manajemennya seperti apa, kemudian dari segi humannya, manusianya seperti apa, sehingga kita bisa saya katakan berkompetisi secara sehat dan memenangkan persaingan, dan kita bisa mengangkat derajat perusahaan itu di mata internasional. Ya, ini memang kita yang paling penting tadi saya bilang kita harus betul-betul regulasi untuk lingkungan hidup itu gak boleh kendor. Harus kita sertifikasi semua perusahaan-perusahaan kita yang di Indonesia sehingga kita di mata dunia itu kita dipandang memang negara yang memang menjaga lingkungan hidup. Karena Indonesia ini paru-paru dunia. Jadi semua orang ini paru-parunya jangan dirusak, kira-kira gitulah. Jangan paru-parunya dirusak. Kita juga harus punya kewajiban terpanggil untuk menjaga. Jangan kita babat hutan yang sudah besar-besar kita babat untuk tanam sawit. Jangan. Banyak lagi lahan-lahan yang bisa kita gunakan. Itu penting sekali untuk sahabat-sahabat yang memang mau investasikan bergerak di bidang sawit ini. Ya. Tapi itu satu poin yang penting. Terus apalagi kalau kita mau nanam sendiri ya. Kan sekarang ini kuadrannya ada yang sebelah kanan itu ada dua, yaitu selain pekerja dengan profesi ya. Jadi kalau kita nggak kerja kita nggak dapat income, itu sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kuadrannya adalah bisnis dan investor. Jadi kalau kuadran kanan bisnis, kalau kita investor itu paling gampang, kita beli saham sudah kita ikut. Tapi kalau kita mau di bisnis, ya itu banyak poin. Memang pebisnis itu seperti kita ini yang dari udah 20-30 tahun itu bergerak di bisnis, kita tahu asam garamnya itu gak gampang memang. Poinnya banyak sekali. Kita harus punya skill, kita harus tahu, pelajarin semua, kita harus ngerti manajemen, kita harus persiapkan capital modal yang cukup besar. 1 hektar kita sekarang ini ya 100 juta per hektar. Yang murah pun yang di pinggiran yang masuk ke dalam itu pun 50 juta. Itu udah masuk, infrastrukturnya udah jelek sekali. Tapi kalau yang di infrastruktur yang bagus 100 juta per hektar. Kalau kita minimal tadi saya bilang 20 juta, berarti kan harus kita siapkan 2 miliar untuk investasi. Dana yang cukup besar. Dan satu lagi perlu waktu. 4 tahun kita harus nungguin dia berbuah kan. 4 tahun kita harus nunggu dengan kesabaran yang tinggi kan. Jadi memang bisa, tapi perlu waktu yang panjang. Kemudian sudah hasil, udah senang-senang mau panen, memang kadang-kadang terkendalanya di satu. Kita kesulitan SDM. Mereka nggak kerja, apalagi kita hanya berkunjung, bukan tinggal di situ, tapi kita berkunjung ke daerah yang mungkin 100 km dari kota Medan contohnya. Kita sampai ke sana, buat TBS kita, sudah anggota kerja itu bekerja sama, dipanen, nggak dilaporkan dengan sesuai, kita mendapatkan hasil yang kurang baik, karena sudah ibaratnya dikerjasamakan untuk dijual untuk kepentingan mereka sendiri. Bisa saja banyak hal bisa terjadi. Banyak hal bisa terjadi. Jadi saya sarankan kita kalau memang mau itu harus betul-betul satu persiapan modal yang kuat, SDM yang pelajari dengan baik itu. Kalau kita ada halaman mungkin hanya semak belukar, kita boleh tanam di situ. Kita karena tinggal di situ ya. Kita bisa kontrol 5 hektar atau 3 hektar kita jadikan sawit boleh. Kalau tidak bisa kontrol agak jauh, dan kemudian bisa investasi aja ya. Kita bisa investasi, kita bisa beli perusahaan yang bergerak di sawit seperti Makota Group, kita investasi. Dan investasi sekarang juga tidak mahal-mahal amat. Ya dengan harga satu lembar sekarang sekitar 700-an rupiah. Ya, naik turun kemarin 770 rupiah sekarang. Jadi kalau dinilaikan 70 satu lot ya sekitar tidak sampai ribu lah, 70 nggak sampai 80.000. Investasi 80. Kita bisa memiliki perusahaan dan kemudian kita ikut bisa menikmati hasil. Betul. Dan perkembangan perusahaan itu memiliki pemegang saham. Kemarin ya saya ini cerita sedikit tentang anggota saya. Saya kumpulkan waktu pada saat kita IPO gak lama, kira-kira berapa bulan kemudian saya kumpulkan semua anggota staf dan karyawan saya. Saya bilang, kalau kalian ada tabungan,
Walaupun kalian profesinya kerja di tempat kita, jangan ketinggalan kereta. Saya bilang, kita ini ibaratnya sudah sangat under value. Ya. Waktu itu satu lembar 400 rupiah per lembar. Saya bilang, kalau kalian punya dana yang daripada taruh di bank, ya, saya bilang lebih baik kalian belanjakan saham kita. Saya bilang, kenapa? Ini masih under value dan kita masih bergerak akan ke depan, akan banyak kita mau invest, dan profitnya saya yakin akan bagus. Itu mereka invest, ada staff, ada 100 juta dia invest, kumpul-kumpul dari dulu, dia bilang entah berapa 10 tahun dia kumpulkan dana itu, dia investkan 100 juta, sekarang sudah jadi hampir 200 juta. Karena perkembangan saham itu. Perkembangan saham itu. Jadi dia tetap kerja dengan profesi dia kerja, tapi dia passive income-nya jalan gitu. Bisa memiliki perusahaan sawit gitu ya. Iya, iya. Luar biasa. Iya, iya. Nah, ini Pak Usli yang paling penting nih, kode sahamnya apa, Pak? Kode saham kita MGRO, ya, Mahkota Group. Kalau kita lihat di website atau apa, udah lihat Mahkota Group, udah lihat semua. Pastikan ya, MGRO. Hanya dengan modal tidak sampai 80.000. Bapak Ibu bisa memiliki saham di Mahkota Group 80.000. Ya, kita ngirit untuk minum beberapa cangkir kopi udah kita bisa memiliki perusahaan, ya. Nah, inilah sekarang sangat luar biasa sekali, artinya dengan perusahaan banyak TBK dan dengan sistem manajemen yang open seperti yang dipraktekkan oleh Mahkota Group, semua memiliki kesempatan untuk kita bisa menjadi pemegang saham. Ya, ini sangat luar biasa. Perusahaan-perusahaan TBK ini saya sangat respect dan saya sangat kagumi, bisa untuk kemakmuran bersama kita semuanya. Kita sejahtera bersama. Kalau kita sejahtera sendiri, kita udah sejahtera. Tapi kalau kita sama-sama membuat saya lihat presentasi yang yang mau invest ya, invest jangka panjang ya, bukan investor yang katanya main saham, itu bukan itu ya, itu boleh tapi jangan porsinya banyak. Kalau ini jangka panjang, kita ibaratnya ikut menginvestasikan, ikut di dalam perusahaan kita itu dalam jangka panjang. Nilai saham kita sama, kita dengan usaha kita, saham kita tadi kumpul dari dana nanam sawit sampai berapa tahun kita nunggu, itu hampir sama nanti. Jadi kita di sini instan, dan saya lihat negara kita ini hanya 1% yang 0,1% kemarin katanya, 0,1% yang punya saham di bursa. Masyarakat umum ya. Tapi kalau di negara-negara kita lihat ini sekarang mungkin sudah ada kenaikan karena ada dari kenaikan tahun sedikit, lalu karena ada investor pemula itu sudah banyak. Ini waktu COVID ini banyak yang sudah masuk ya kan, sudah naik ya kan. Kita 260 juta, sekarang sekitar 2 jutaan aja. Jadi kita masih jauh, masih 0, Tapi kalau di negara-negara seperti Taiwan, mereka punya perusahaan-perusahaan industri yang bagus-bagus itu, tahu yang megang sahamnya itu yang tukang ngepel di satu tempat itu punya saham itu. Dari jumlah penduduk persentasinya tahu berapa? Kita kan 0, sekian persen ya. Mereka 40-an persen. Mayoritas mereka ada punya memiliki saham. Ya, kita hitung satu lot pun namanya memegang saham. Dengan itu yang saya ingin sampaikan. Ayo kita punya melek sedikit untuk finansial. Dan pastikan investasi di Mahkota Group, MGRO ya. Ikut berkembang bersama perusahaan sawit di Indonesia, pilihlah Mahkota Group. Nah, Pak Usli, sudah tidak terasa waktu kita hampir 1 jam. Ini kesimpulan sedikit untuk para Tribuners. Ya, saya mengajak semua pemirsa dari Tribuners, ya, sahabat-sahabat kita mengajak memang melihat dengan jernih apa yang menjadi kekuatan kita. Kita sadarin sekarang ini kan COVID yang membuat porak-poranda kita, negara kita di seluruh dunia, bukan negara kita tapi seluruh dunia. Ini kita harus melihat sebagai jangan harus sisi negatifnya saja, tapi positifnya adalah ini menjadi kesempatan kita untuk melihat apa strong point kita di Indonesia. Kalau strong point kitanya adalah, kalau saya sering bilang, bukan sumber daya alam, kata orang kan, sumber daya alam itu bukan sumber daya alam tambang segala macam.
Tapi sumber daya alam kita yang paling kita bisa andalkan, yang sustainable, itu adalah lahan yang subur. Dengan karunia yang di atas, kita memiliki lahan yang subur, 2 musim, itulah kekuatan kita. Yes. Jadi saya mengajak bagaimana cara pandang kita dengan jernih, sehingga kita punya kekuatan kawinkan antara sumber daya alam kita dengan industri-industri untuk memberikan nilai tambah. Dan saya mengajak untuk sama-sama kita maju, sama-sama kita sejahtera. Bukan hanya Makota Group MGRO, seolah saya di sini untuk promosi mengajak beli saham kita. Saya cuma memberitahukan, silakan kalian pilih juga saham-saham industri sawit yang lain, silakan. Tapi kelebihan kita, saya ingin ceritakan, kelebihan kita adalah kita adalah perusahaan yang memang lahir dari satu value, corporate value yang juga kita terapkan sampai sekarang, yaitu adalah corporate value yang benar-benar tadi, yang 3P tadi. Ada perusahaan juga, saya mungkin mereka ada juga, pilihlah perusahaan-perusahaan yang memang menjaga lingkungan hidup dan memperhatikan kesejahteraan, dan kita transparansi. Apapun kita transparansi. Tahun kemarin karena akibat curah hujan yang terlalu besar mengakibatkan bahan baku yang kurang sehingga kinerja agak turun. Kalau kita lihat agak turun, jangan khawatir karena itu sementara. Kalau kita ke depan, itu yang paling penting kita lihat, ini prospeknya sangat cerah sekali, dan regulasi yang kita lihat itu sudah mendukung. Dan luar tadi saya sudah jelaskan sama tadi kita ngobrolan kita, ini sangat mendukung. Jadi ayo kita sama-sama bergabung untuk bisa sama-sama maju dan sejahtera. Itu saja mungkin Pak Sidin. Terima kasih ya Pak Usli atas waktu dan kesediaannya untuk bisa sharing di Tribun Medan yang kita banggakan di Sumatera Utara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Usli waktunya ya. Terima kasih. Untuk para Tribuners, ya pilihlah perusahaan-perusahaan yang berkualiti, yang memiliki aspek pertimbangan terhadap lingkungan, manusia, dan kontinuitas perkembangan perusahaan itu sendiri ya. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang tepat untuk Anda semuanya, dan mudah-mudahan ya pembicaraan saya bersama Pak Usli yang luar biasa, karena waktu Pak Usli sangat ketat sekali hari ini, ada kesempatan diberikan. Manfaatkan informasi ini sebesar-besarnya dan kemudian pergunakannya untuk hal-hal yang berguna, dan jika berguna silakan sharing kepada teman-teman, kerabat dan sebagainya. Semoga pembicaraan kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di Bedah Bisnis, tentunya hanya ada di Tribun Medan untuk episode yang berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.